Diceritakan, seorang pilot dari maskapai penerbangan Sichuan Airlines bernama Liu Sangjian mendapat tugas penerbangan dari Chongqing menuju Lhasa, ibu kota provinsi Tibet di Cina. Penerbangan saat itu dijadwalkan pagi hari. Bagi Kapten Liu, itu adalah hari yang spesial karena putrinya yang bernama Ma Ren berulang tahun. Kapten Liu berjanji akan pulang dan merayakan pesta ulang tahunnya malam nanti. Di pagi itu, Pusat Meteorologi Penerbangan Beijing mendeteksi pergerakan awan di Tibet lebih kuat dari dugaan. Sekitar jam 7 hingga 9 pagi, awan itu diprediksi akan mempengaruhi area lintasan pesawat. Mereka melaporkan kondisi itu kepada pengendali lalu lintas udara. Singkat cerita, Kapten Liu sudah berada di Bandara Internasional Chongqing. Di ruang persiapan kru kabin, Kapten Liu beserta dua co-pilot lainnya yang bernama Su Yishen dan Liang Dong sedang melakukan briefing. Begitu juga dengan 5 pramugari dan 1 security lainnya. Di sana mereka menyiapkan segala keperluan sebelum terbang. Di saat yang sama, kita diperlihatkan keadaan calon penumpang yang akan terbang menuju Tibet. Mereka semua berbeda, mempunyai gaya dan kehidupannya masing-masing. Ada yang terlihat begitu bersemangat, ada yang terlihat ceria, ada juga yang terlihat begitu sedih. Kapten Liu beserta 8 kru kabin lainnya mulai memasuki pesawat. Mereka memeriksa segala komponen dalam pesawat guna memastikannya dalam keadaan normal dan siap untuk digunakan. Setelah itu, waktunya untuk boarding. Para penumpang dipersilahkan untuk memasuki pesawat. Pramugari menyambut para penumpang dengan begitu hangat. Tak lupa, pramugari menjelaskan tentang dasar-dasar keselamatan di dalam pesawat. Pesawat itu akan membawa 119 penumpang terbang menuju Lhasa di Tibet. Setelah semua selesai, pesawat pun siap untuk terbang. Sekitar pukul 6:26, Sichuan 8633 mulai lepas landas. Semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala atau hambatan yang menghalangi. Pusat Kontrol Komunikasi Udara Chongqing sudah mengidentifikasi penerbangan Sichuan 8633. Dengan begitu, mereka siap memberikan instruksi kepada Kapten Liu. Kontrol pusat akan memberikan navigasi secara berkala, mulai dari ketinggian, kecepatan, dan informasi lainnya. Sekitar pukul 6:54, pesawat ada di ketinggian 9.200 meter. Pesawat mengalami turbulensi akibat arah pergerakan udara yang berubah dengan cepat. Hal itu mengakibatkan pesawat mengalami guncangan. Para penumpang mulai terlihat panik. Kapten Liu meminta kontrol pusat untuk menaikkan ketinggian. Kontrol pusat memberikan arahan untuk naik ke 9.800 meter. Dan turbulensi pun berhasil diatasi. Pada pukul 7:07, pesawat mengalami keretakan pada bagian kaca kokpit. Kapten Liu melaporkan kejadian itu pada kontrol pusat. Merasa berbahaya jika melanjutkan penerbangan, Kapten meminta untuk menurunkan ketinggian pesawat dan berputar balik menuju bandara terdekat, Chengdu. Tiba-tiba, kaca tersebut pecah, membuat co-pilot Su Yishen tertarik keluar dan hampir terhempas ke udara. Untung saja, badannya terikat kuat dengan sabuk pengaman. Kontrol pusat kehilangan kontak. Akibatnya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di pesawat itu. Tak lama dari itu, pesawat mulai hilang keseimbangan. Seisi kabin terombang-ambing. Tiba-tiba, pintu kokpit terbuka. Tekanan udara menarik Liang Dong. Hembusan angin yang sangat kencang membuat kabin kacau berantakan. Kapten Liu berusaha untuk menarik tubuh Su Yishen, namun angin yang masuk terlalu kuat menjepitnya. Kapten Liu mulai menurunkan pesawat, menukik tajam ke bawah dan menaikkannya kembali. Hal itu membuat co-pilot Su Yishen terdorong kembali ke dalam kokpit, sedangkan Liang Dong terhempas ke dalam kabin. Di dalam kabin, Liang Dong berusaha menutup kembali pintu kokpit. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Liang Dong berhasil masuk. Pintu kokpit berhasil ditutup dan kekacauan di dalam kabin berhasil diatasi untuk sementara. Liang Dong membantu Kapten Liu dan Su Yishen untuk menggunakan masker darurat. Sesuai perintah, Su Yishen mengirimkan kode darurat, yaitu Squawk A7700 melalui transponder. Kode A7700 adalah kode darurat jika terjadi sesuatu pada pesawat. Kontrol pusat menerima kode itu dan meminta angkatan udara untuk mendeteksinya melalui radar di darat.
karena kode itu memang ditujukan untuk radar yang ada di daratan. Akhirnya pesawat pun terdeteksi. Angkatan Udara mengetahui bahwa pesawat itu akan mengarah ke wilayah Chengdu. Komandan pun memerintahkan Bandara Chengdu untuk membatalkan semua pesawat yang belum lepas landas dan mengalihkan pesawat yang sudah mengudara guna mengosongkan lintasan udara area tersebut. Bandara Chengdu mulai melaksanakan protokol penyelamatan jika terjadi sesuatu saat pesawat mendarat. Kondisi Bandara Chengdu sedikit tidak kondusif akibat penundaan itu. Di saat yang sama, posisi pesawat tidak menguntungkan. Kejadian itu membuat tekanan udara kabin menghilang. Pesawat itu harus turun ke bawah 3.000 meter agar mendapatkan oksigen yang cukup. Namun masalahnya adalah dataran Tibet memiliki rata-rata ketinggian 4.500 meter. Maka dari itu, seluruh awak kapal harus bertahan dengan udara yang menipis hingga pesawat keluar dari area itu. Berita pesawat Sichuan 8633 yang hilang kontak tersebar di internet. Berita itu sampai ke beberapa kerabat penumpang di pesawat, termasuk istri Kapten Liu. Namun, sang istri berusaha tetap tegar dan mempercayakan semua hal itu kepada suaminya. Sekitar pukul 7:18 saat pesawat berputar menuju Bandara Chengdu, masalah baru muncul. Badai beserta awan yang gelap menutupi jalurnya. Sangat berbahaya jika pesawat itu menembus badai. Akhirnya Kapten Liu mengambil tindakannya sendiri. Dia memutarkan kembali pesawat itu. Salah satu penumpang menyadari bahwa pesawat berputar. Mereka pun tambah panik. Seketika keadaan kabin tidak kondusif. Namun salah satu pramugari berhasil menyadarkan mereka untuk tetap tenang dan mempercayakan semuanya kepada Kapten Liu. Akhirnya, Kapten Liu kembali memutarkan pesawat itu. Ternyata dia mengulur waktu supaya awan gelap itu berpencar. Pesawat itu mulai memasuki badai karena tidak ada jalan lain selain menembus badai itu. Keadaan di kabin pesawat sangat mencekam dan menegangkan. Hujan deras menghantam seakan menembaki pesawat itu. Kapten Liu dan 2 co-pilot lainnya terus berjuang di garis depan. Tak lama dari itu, pesawat mulai hilang dari radar. Keadaan di kontrol pusat seketika hening, seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Pesawat itu terbang di tengah kegelapan, bertahan di antara amukan badai yang sangat dahsyat. Dengan semangat, Kapten Liu berhasil membawa pesawat itu keluar dari badai. Namun, perjuangan belumlah berakhir. Tepat di depan mata, terdapat gunung yang membentang. Kapten Liu seketika membawa pesawat itu terbang tinggi guna menghindarinya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pesawat berhasil melewati segala rintangan itu. Saat pukul 7.40, pesawat berada pada ketinggian 3.109 meter. Keadaan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Liang Dong mencoba menghubungi kontrol pusat Chengdu, namun hal itu sangat menyulitkan karena kencangnya udara membuat suaranya tidak terdengar. Untung saja, kontrol pusat bisa sedikit mendengar panggilan Mayday tersebut. Terdengar juga bahwa pesawat itu akan mendarat di landasan 2. Bandara Chengdu sudah mengosongkan segala aktivitas di landasan. Tim penyelamat sudah siap siaga untuk menghampiri. Saat mendarat, pesawat mengalami kendala. Kapten Liu tidak bisa mengembalikan katup yang mengakibatkan pesawat itu tidak bisa melambat. Akhirnya, Su Yishan berusaha untuk memperlambatnya dengan rem. Namun itu tidak cukup untuk menahan beban dan kecepatan pesawat. Hal itu membuat salah satu ban belakang pesawat pecah dan terbakar. Untung saja, dengan penuh keyakinan, mereka berhasil mengembalikan katup dan menghentikan pesawat itu. Akhirnya pesawat telah mendarat dengan selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Seluruh awak kapal bersorak gembira. Jajaran komando di kontrol pusat pun turut berbahagia. Kemudian, Kapten Liu meminta maaf atas nama seluruh kru karena tidak bisa mengantar penumpang menuju Lasha. Tak lama dari itu, seluruh bagian tim penyelamat datang. Satu persatu penumpang diturunkan. Setelah itu manajemen biro datang memeriksa keadaan pesawat. Dia terbungkap seolah tak percaya dengan semua peristiwa ini. Kemudian dia berjabat tangan dengan Kapten Liu dan berkata, "Luar biasa." Para penumpang bersorak ria dari luar kapal.
Mereka tak henti-hentinya mengucapkan kata terima kasih kepada Kapten Liu karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Akhirnya, Kapten Liu pun pulang. Dia disambut oleh istri dan anaknya beserta para tamu undangan yang sudah datang di acara pesta ulang tahun anaknya itu. Para penumpang sebelumnya pun diceritakan sudah tiba di Lasha dengan selamat di hari yang sama. Film pun diakhiri dengan pertemuan ke-9 kru Sichuan Airlines tepat setahun setelah peristiwa kelam itu terjadi.